Pejuang Langit menjadi tulang punggung keluarga di usia yang masih muda pastinya tidaklah mudah. Banyak sekali generasi muda menyebut diri sebagai generasi sandwich karena terbebani kewajiban untuk menafkahi keluarga. Berbeda dengan para pemuda di desa Panundaan yang menjalani kehidupan sebagai tulang punggung keluarga tanpa pernah mengeluh dan merasa terbebani. Salah satu amalan yang selalu dirutinkan oleh pemuda desa yang mendatangkan kemudahan dalam mencari nafkah hingga sukses dengan usaha yang dijalani. Pejuang Langit, selain mendapatkan keberkahan dari buah surgawi, masyarakat di sini tuh juga mendapatkan keberkahan dengan mengamalkan sholat sunnah duha di akhir waktu. Sekarang ikutin saya menuju ke salah satu usaha milik warga dan kita gali tuh amalan jalur langitnya. Yuk ikutin saya. Kali ini, saya akan bertemu dengan sosok Kang Ogi, salah satu pemuda desa Panundaan yang dulunya seorang santri. Kang Ogi sudah mengamalkan sholat duha di akhir waktu selama hampir 5 tahun, tanpa ada bolong satu hari pun. Masya Allah. Selama mengerjakan amalan ini, banyak keberkahan dan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Kang Ogi. Sempat bekerja serabutan di kebun warga dengan penghasilan 200.000 per minggu. Kini, Kang Ogi bisa sukses dan memiliki usaha cuci motor miliknya sendiri. Dengan omset bersih lebih dari 5 juta setiap bulannya, Kang Ogi menjadi tulang punggung keluarga, membiayai adik-adik sekolah hingga bisa nabung untuk menikah. Masya Allah. Mang, kiri Mang. Ya, sip. Ya, makasih Mang ya. Ya. Mari Kang. Assalamualaikum Kang Ogi. Waalaikumsalam. Wah, maaf nih ganggu nih, lagi Ya, nyuci nggak apa-apa. motor. Silakan Kang. Kang, dengar-dengar cerita katanya ada warga desa yang ini mengamalkan ibadah sunnah, sholat duha di akhir waktu. Katanya salah satunya Akang nih. Alhamdulillah. Saya dengarnya ya, Kang. jadi terinspirasi, makanya datang sini nih Kang. Oh, begitu. Wah, kalau boleh tahu nih Kang, kegiatan Akang sehari-hari nih sebelum punya tempat cuci motor ngapain sih Kang? Iya Kang, dulu saya pernah kerja di orang. Namun ekonomi saya nggak stabil, gitu-gitu aja. Ya, ya. Nah, saya coba minta saran ke guru saya, kan dulu saya latar belakang pernah di pesantren. Oh. Iya Kang, saya coba coba curhat lah, bilang keadaan saya ke guru saya. Nah, dari guru saya dijajahin, disaranin supaya mengamalkan sholat sunat duha di akhir waktu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini itu berkah dari ngamalin saya sholat duha itu terasa gitu. Ekonomi saya yang tadinya segitu-gitu aja, berkat sholat duha tadi Ada peningkatan? ada peningkatan Kang. Masya Allah. Gitu. Jadi contohnya ini saya bisa buka usaha cuci motor di sini gitu. Terus bisa jualan online gitu. Oh, jualan online juga? Iya Kang. Masya Allah. Kan sambil kerja di sana juga saya belajar digital marketing sambil Iya, iya. memasarkan buah gitu. Nah, saya amalin ilmunya gitu. Cobalah. Dan Ayo. masih jalan sampai sekarang ya? Alhamdulillah itu juga masih jalan Kang. Jadi banyaklah usaha yang saya jalanin gitu, bisa dibilang. Kang, kita ngobrol di sana aja yuk. Oh, boleh Kang. Nanggung Biar rada genaheun gitu. Siap. Dun, Ya. kita panuluykeun yuk. Ya. Oke. Lajengkeun ya. Nah, terlepas nih ya, Akang dulu kan pesantren nih. Iya. Udah biasa lah dengan kehidupan di dalam pesantren. Tapi ada kesulitan atau enggak? Wah, agak berat nih kayaknya setiap hari harus sholat duha di akhir waktu. Itu ada kesulitan nggak awal-awal, Kang? Untuk awal-awal sih iya, soalnya kalau posisi saya lagi di kebun, kalau lagi ngambil buah hasil panen dari petani, itu kan posisinya lumayan jauh. Nah, saya harus lumayan buru-buru gitu, mempercepat waktu supaya sampai ke rumah gitu. Takutnya waktu akhir duhanya itu masuk ke waktu zuhur gitu, nggak kebagian waktu untuk saya sholat gitu. Ya. Masya Allah. Nah, Kang, sama nih. Waktu pas Akang udah ngamalin sholat duha, itu
dampak yang Akang rasain itu gimana? Nah, kalau itu kan saya mengamalkan sholat duha itu justru sebelum saya nyewa di sini, membuka usaha ini. Waktu itu saya mengamalkan sholat duha itu waktu masih serabutan sama orang, kerja ikut sama orang. Oh, jauh sebelum ada usaha ini? Iya, itu mungkin saya buka usaha di sini itu efek berkah dari sholat duha saya gitu, istiqomah di situ. Nah, mulai dari situ, terlepas sekarang Akang nih ya, bisa dibilang ya jadi tulang punggung buat keluarga ya. Ngasih biayain sekolah adik juga di pesantren. Nah, waktu itu bertahap kan, Kang. Bisa nabung dari pendapatan jadi packing agro itu, Kang. Nah, alhamdulillah dari sana semenjak saya lumayan kan gajinya sih bisa dibilang gak seberapa, tapi lumayan lah. Saya kumpulin sedikit demi sedikit dan akhirnya saya juga bisa biayain diri saya pribadi, terus saya bisa biayain adik saya yang pesantren di luar kota gitu. Dan inilah hasilnya, saya terkumpul lumayan lah, bisa buat nekat gitu buat usaha buka setim ini, Kang. Salat duha di akhir waktu adalah sebuah amalan yang dilakukan 5-10 menit sebelum waktu zawal atau tergelincirnya matahari ke arah barat sekitar setelah jam 11 siang. Untuk itu, batas mengerjakan sholat duha adalah sebelum masuknya waktu azan zuhur. Guru saya pernah mengatakan jika ada sahabat Nabi bernama Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di waktu yang belum begitu siang. Dan ia berkata, mungkin mereka tidak mengetahui sholat duha pada selain saat-saat itu adalah lebih utama. Keutamaan sholat duha di akhir waktu ini bertujuan memudahkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mengerjakannya dengan ikhlas, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat saat awal siang. Niscaya aku akan mencukupimu setelahnya." Masya Allah, kisah sukses Kang Ogi hingga bisa punya usaha milik sendiri sungguh menjadi motivasi buat saya. Bayangkan, di usianya yang masih sangat muda, Kang Ogi tanpa ragu berjuang untuk masa depan adik-adiknya. Saya jadi kagum dengan semangat dan kegigihan Kang Ogi. Saya pernah baca, jika Rasulullah SAW pernah mengatakan, sholat bagi orang-orang yang kembali adalah ketika terik matahari akan berakhir. Waktu terbaik sholat awabin, sholat duha, yaitu ketika anak unta merasakan terik matahari. Selama ini, saya masih sering mengeluhkan banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Tapi hari ini, saya belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Setiap manusia punya jalan dan caranya masing-masing untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan guru saya. Jika orang yang kaya dan berkecukupan menjadi tulang punggung keluarga, itu adalah hal biasa. Tapi jika orang serba kekurangan, tetap bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, maka itulah orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang fakir yang apik dan yang menjadi tulang punggung keluarga. Bos, usia muda bukan halangan untuk memulai usaha ya. Banyak pengusaha yang merintis usahanya sejak usia 20 tahunan. Sekarang mereka sudah bisa menikmati hasil dari perjuangannya. Penasaran sama kisah dan usaha mereka? Tonton Cuan Bos Sabtu 26 Oktober 2024 jam 12.00 hanya di Trans 7.